Nah, selama perjalanan lu bersama Voyage, pernah nggak ada temen yang gini, bro? Cobain dulu lah gua lah, tes lah, produk lah. Ya pasti ada lah. Pasti ada sih. Cuman ya nggak apa-apa, maksudnya apalagi pas awal-awal kan yang perlu ini juga lah, apa exposure gitu. Ada sih. Karena menurut gua gini, kalau lu punya teman, harga teman tuh harusnya 2 kali lipat. Menurut lu gimana? Iya dong, harga temen loh. Harga temen tuh harusnya 2 kali lipat dong. Kan lu support. Menurut gue ya memang apa, kayak kan temen juga beda-beda tuh. Ya ada yang maksudnya yang ngebantu nggak cuma dari beli doang, mungkin maksudnya dari sisi bisnis yang ngebantu dengan caranya ada juga. Ya nggak apa-apa. Ya kalau yang gue kayak ya fair aja sih. Gue sih nggak ada yang kayak apa gue mesti gini, nggak sih, mesti bebas aja. Bebas aja, fleksibel aja. Gue penasaran aja soalnya kan ini produk mahal gitu. Lu dibuatnya aja mahal. Anyway tadi pas gue lagi jalan kemari mau duduk, gue ngeliat ini keren banget sih menurut gue. Nah itu collab sama brand yang bisa dibilang kompetitor. Oh gitu? Iya, kita collab sama brandnya namanya Revolt dari Surabaya. Oh dia, ini Revolt. Iya. Dia kasih konsepnya, terus kita apa namanya bikin di dia sebagian, bikin di kita sebagian, jadi satu produk gitu. Oh jadi ini dijahit jadi ini? Keren ini bro. Ini dia yang bikin nih kulitnya, apa namanya, gambarin dia yang bikin, terus kita jahitin gitu. Desainnya juga collab. Ini keren sih. Gue kalau collab gitu paling nyebrang sama siapa bro? Collab paling nyebrang? Oh iya paling nyebrang, paling nggak. Kok bisa kulit kerja sama itu? Kalau yang bentuknya produk kita memang mirip-mirip tuh. Cuman kalau yang agak beda, ya kayak yang bundling kayak pernah ada apa kayak parfum, skincare gitu pernah. Tapi bukan bentuk produk, bentuk marketing, jadi beli Voyage free gitu. Itu yang menghubungi dari kolaborator lo? Iya, brand lainnya itu sih. Brand apa bro kolaborator? Parfum? Kaf. Oh, Kaf. Iya, Okay. pernah. Terus yang kayak kafe gitu pernah tuh, Tanah Merah pernah. Oh iya? Bikin apa, coaster itu. Oh iya kayak ini juga kan keren ya bro? Apa nih? Iya apa namanya? Buat holder gitu. Iya. Kita waktu bikin coasternya tuh buat naruh gelas. Oh. Tanah Merah pernah. Berarti secara nama tuh Voyage tuh benar-benar udah melanglang buana kalau di Indonesia ya sebenarnya. Iya, dan memang kan sekarang juga brand-brand gede tuh kayak apa ya? Kayak sekarang tuh mereka pengen lebih relevan gitu loh, jadi lokal brand gitu ya, biar lebih dekat sama anak muda gitu sekarang. Oh jadi Samsung pernah collab sama Samsung juga. Oh gitu? Tapi kita kayak bikin case-nya Samsung yang flip, tapi nggak diproduksi massal, jadi cuma buat kita bikin udah di apa namanya, di foto buat kontennya dia gitu. Oh, nah kalau misalnya Voyage udah terkenal itu, sebagus itu, berarti kalian untuk bangkit sebenarnya tinggal tunggu waktu dong? Ya itu makanya gue tetap percaya ngejalanin Voyage ini, karena ya secara brand juga kita udah ngebangunnya sudah bagus gitu kemarin. Yang jadi goncangan buat brand Voyage berarti apa bro? Yang bisa menggoyang brand Voyage itu apa? Internally dan externally. Oh, internal kita perlu ngatur banget nih cash flow. Oke. Internal perlu cash flow, terus kita masih butuh orang lagi nih yang tim kita buat ngedesain bikin produk gitu. Kita perlu tambahan lagi terus yang bisa buat dia ngejalanin marketingnya lagi yang bisa kayak dulu lagi. Kalau eksternal ya kalau sekarang sih memang trennya kan berubah gitu ya.
Berubah dari apa ke apa? Terutama kayak misalnya tren denim gitu sekarang lebih street dari situ. Oke. Terus lebih fashionnya tuh lebih cepat gitu, fast fashion gitu. Nah cuman kita itu kan bukan itu sesuatu yang pasti kan ya, itu kita masih bisa handle lah. Ya sama kalau kayak kemarin aja perubahan kebijakan, misalnya kayak mau dibatasin jamnya, dibatasin pengunjungnya, itu cukup berasa banget kayak gitu. Yang nggak bisa lo handle, pernah nggak lo ketemu sampai akhirnya lo udah serah dah, nggak bisa diapa-apain selain pandemi? Iya. Harga sih, kayak misalnya supply bahan baku, bahan baku kulit. Kayak sekarang ya bisa dibilang agak susah dapat yang bagus. Dia nggak cuma mahal tapi kualitasnya tuh menurun lah bisa dibilang. Nah, kurang tahu tuh kenapa. Yes, nggak cuman kita doang sih, semuanya juga ngerasain hal yang sama gitu. Lu tuh tahu cara bikin kulit itu jadi seperti yang lu mau nggak? Detailnya sih gue kurang tahu sih. Oke. Nggak, gue kepikiran aja. Jadi tiba-tiba tadi yang pengen gue tanyain ke lu adalah kenapa lu nggak bikin peternakan sendiri, bro? Karena lu bisa ngawasin dari awal sampai akhir, itu gue penasaran sama itu satu. Karena gue pernah ketemu sama orang yang emang menangkar buaya untuk dijual kulitnya gitu. Dan dia bener-bener tahu dari A sampai Z. Gue penasaran apa yang membuat, apakah atau jangan-jangan emang udah kepikiran kayaknya gue pengen punya peternakan sendiri sehingga menghasilkan kulit yang gue mau gitu. Pengen sih punya, lebih ke ini ya, tannerinya itu loh, pengolahan kulitnya itu sih. Kan mereka juga nyari supply kan dari peternakan, kulit mentahnya ya. Kan mereka supply dapat supply dari sana. Nah, yang olah jadinya tuh yang pengolahnya itu, tannerinya itu. Oh, kulit mentah tuh bisa random, bukan harus misalnya kalau sapi Kobe kulitnya bisa beda gitu. Kulitnya nggak busik, nggak busik. Kulitnya beda gitu. Apa ada ya biasanya ada supplier tuh yang kulit mentah kayak gitu. Oh, tapi dari sapi random nggak ada masalah? Mungkin sih tertentu juga sih, maksudnya nggak bisa yang random banget kan, juga potongannya kan juga pasti kan ya nggak bisa ngasal gitu kan bagian-bagiannya. Jadi lu pengen lebih ke yang pengolahannya itu, jadi kita bisa kreasi kulit kayak gini tuh, kita pengen bikin kulitnya ada karakternya kayak kulit jeruk gitu misalnya. Jadi yang ada teksturnya kayak gitu. Terus maksudnya kita mau main warna gitu-gitu ya, lebih ke arah sana sih yang pengolahnya itu. Nah, di kepala lo berapa tahun lagi Voyage bisa mencapai sana, bro? Gue sih belum bikin planningnya ya. Itu jadi kayak mikir kalau bikin planning target dia 5 tahun sekitar. Keren. Soalnya gue kepikiran aja, kayak bukan gue suzon ya, tapi kan pasti ada, kalau lu nggak ketemu tangan pertama suka ada permainan-permainan yang bisa ngerugiin lu, bener nih. Apalagi supplier yang bisa dibilang bahan mentah yang dipakai hampir banyak industri kayak gini gitu. Itu kita ya karena ya waktu itu kan sekolah bisnis juga ya, di Indonesia, gimana kita strategi kita manage supplier gitu. Jadi kalau suppliernya megang barang yang critical buat kita, yang value-nya tinggi ya buat kita, kayak misalnya kulit, jadi kita mesti arahin ke kayak ada partnership kayak gitu, jadi sama-sama menguntungkan. Kita kayak belinya rutin, volumenya besar, ini kita punya bargaining power ya, jadi sama-sama bisa saling menguntungkan sih. Salah satu strategi sih kayak gitu. Pernah dicurangin tapi lo? Dicurangin sih emang kalau pas awal-awal bikin ya, pas awal maksudnya sampling sana sampling sini gitu, ya harganya tinggi-tinggi banget. Kadang-kadang ya nggak dikerjain gitu. Penipuan dong berarti. Tapi kan ya kita belum bayar sih. Maksudnya kayak di depan bisa-bisa, cuman kayak ditungguin
terus ngilang kayak gitu.